Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang mencintaimu lebih dari siapapun di muka bumi ini. Jadikan kami hamba yang mencintai kekasihmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat yang dirahmati Allah, berikut adalah kumpulan dari amalan-amalan penarik rezeki yang sangat mustajab untuk diamalkan. Namun sebelum saya lanjut, mari kita dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol like, dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya serta tulis hajat dan impian Anda di kolom komentar agar kita bisa aminkan bersama. Bagi Anda yang akan mengamalkan amalan ini, silahkan tulis qablatu di kolom komentar agar lebih afdal dalam mengamalkannya. Jangan lupa untuk membagikan video ini pada teman atau saudara Anda yang sedang membutuhkan. Dan bagi Anda yang sudah like dan juga subscribe, saya doakan semoga dimudahkan segala urusannya di dunia dan di akhirat, dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, semua hajat cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, bagian yang sempurna tidak terletak dari rezeki yang berupa uang yang berlimpah, namun juga terletak pada rezeki yang berupa kesehatan, ketenangan hati, serta pikiran, keselamatan, dan perlindungan Allah kepada kita. Sahabat yang dirahmati Allah, ada satu amalan soleh yang apabila kita mampu mengamalkannya, maka akan memberikan kita kebahagiaan yang sempurna. Karena amalan ini dapat meluaskan rezeki yang sempit, mendekatkan rezeki yang jauh, memudahkan yang sulit, memberikan kelancaran dalam segala hajat, menyembuhkan segala macam penyakit, melindungi dari kejahatan sihir, dan dari para bahaya lainnya. Adapun bacaan doa dari amalan ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Baca satu kali setelah sholat asar dan maghrib. Semoga Allah akan hadirkan pertolongan dan hidayahnya kepada kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga bermanfaat amalan ini. Dengan Anda mengamalkan amalan ini, semoga hajat dan impian Anda akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijazah ini sangat cocok untuk orang yang baru menikah dan masih kesulitan secara ekonomi. Ijazah ini saya terima dari guru saya, Kiai Haji Syakir Resyan Haji, pengasuh Pondok Pesantren Syariah Sukorejo, Bangsal-Sari, Jember. Dari Syekhona Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin Asem Bagus Situbondo, dari Nabiullah Khidir alaihi salam. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dan barokah para beliau. Amin, ya Rabbal Alamin. Berikut tata cara mengamalkannya. Setelah salam dan sebelum merubah kaki dari duduk tasyahud akhir, bacalah sholawat Sallallahu ala Muhammad Sallah sebanyak 100 kali. Kemudian berdoa sebagai berikut. Allahumma yassir lana ziyaratun Makkah wa Madinah bi ghairi kadda wala masyaqqah ma'assalamah wal barakah wal bulughil maram miraron ya Allah.
marrotan ba'da marrotin. Ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, mudahkanlah kami untuk dapat ziarah ke Mekah dan Madinah tanpa susah payah dan kesulitan, dengan selamat dan barokah, dan terpenuhi cita-cita berulang-ulang ya Allah, berkali-kali ya Allah, berkat rahmat-Mu, wahai Zat yang Maha Pengasih. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah, sholat tahajud merupakan salah satu sholat sunnah yang dikerjakan di malam hari selepas Anda mengerjakan sholat wajib Isya. Waktu sholat tahajud ini berakhir ketika masuk sholat fardu subuh. Adapun jumlah rakaat sholat malam tahajud ini bisa dilakukan dengan jumlah minimal 2 rakaat dan maksimalnya tidak terbatas. Hanya saja di setiap 2 rakaat sholat tahajud terdapat 1 salam. Sehingga jika kita mengerjakan sholat tahajud sebanyak 4 rakaat, maka terdapat 2 salam di dalamnya. Sahabatku semuanya yang dirahmati Allah, yang perlu Anda ketahui bahwa syarat mengerjakan sholat tahajud yang paling penting selain dikerjakan selepas Anda mengerjakan sholat wajib, bisa harus dilakukan dengan tidur terlebih dahulu walaupun hanya sebentar. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut ada di dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang artinya, dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Sahabatku semuanya yang dirahmati Allah, ada sebuah amalan zikir setelah sholat tahajud yang mana fadilahnya besar yang bisa Anda amalkan. Yang rezekinya seret akan dilonggarkan, yang memiliki keruwetan akan diberikan kemudahan, yang sedang sakit akan diberikan kesembuhan, yang sedang dalam himpitan hidup atau terlibat hutang akan diberikan jalan-jalan melunasinya. Tentu semua ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan memberikan kegembiraan dari setiap kesedihannya dan kelapangan dari setiap kesempitannya, dan memberi rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Bacaan zikir setelah mengerjakan sholat tahajud tersebut bisa kalian baca dan amalkan sebanyak 3 kali, 7 kali, 11 kali, 30 kali, 3 kali, 100 kali, 1000 kali, maupun sebanyak-banyaknya sesuai dengan keikhlasan kalian. Karena sebanyak apapun, apabila kalian dalam membacanya tidak ikhlas dan khusyuk, maka akan terasa percuma. Maka bacalah dengan ikhlas. Untuk sebab itu, mulai saat ini, yang rezekinya seret, perbanyaklah istighfar. Yang sedang sakit, perbanyaklah istighfar. Yang sedang dalam himpitan hidup atau utang piutang, perbanyaklah istighfar. Bila ingin punya anak atau keurunan, perbanyaklah istighfar. Dan bila ingin apa yang menjadi hajat terkabulkan, perbanyaklah istighfar. Namun, jangan lupakan juga untuk bersolawat kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah lebih mempercepat lagi permohonan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dirahmati Allah, jika ingin mendapatkan rezeki yang berlimpah, harus tahu bagaimana cara memanggil uang. Dengan kita memanggil uang, maka rezeki akan datang kepada kita. Bahkan harta, tahta, dan wanita akan datang kepada kita dengan catatan atas izin Allah. Kita mendapatkan uang mulai dari pecahan paling besar hingga paling kecil. Panggil semua rohnya, entah itu pecahan 100.000, 50.000, 20.000, sampai 2.000 dan 1.000 rupiah. Kalau bisa, itu dibacakan atau dipanggil semua rohnya. Jika seseorang telah memanggil roh uang tersebut, maka uang akan memanggil rekan-rekannya untuk menghampiri Anda. Sahabat yang dirahmati Allah, amalan memanggil uang adalah sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Selesai membaca sholawat di atas, tiupkan ke uang yang sedang dipegang itu, lalu uang tersebut diajak bicara. Kalimat yang diucapkan kepada uang tersebut adalah sebagai berikut. Wahai uang 100.000, kamu adalah makhluk Allah. Panggil teman-temanmu untuk datang kepadaku dan menjadi milikku karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu tiupkan lagi ke uang tersebut, kemudian simpan di dompet. Kalau di tempat dagangan, bisa simpan kembali di tempat dagangan. Membaca doa atau zikir paling sedikit 100 kali atau lebih dapat membuka pintu kekayaan. Dan alangkah baiknya jika kalian bagikan video ini ke media sosial Anda yang lainnya, insya Allah ini adalah amalan baik, dan barang siapa yang ikut serta andil menyebarkan kebaikan, maka kalian akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dirahmati Allah, zikir juga datang dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Ali radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallahul malikul haqqul mubin fi kulli yaumin mi'atin marratin kana lahu amanan minal faqri wa yu'minu min wahsyatil qabri wastujliba bihil ghina wastuqri'a bihi babul jannah, yang artinya barang siapa yang membaca la ilaha illallah al malikul haqqul mubin sebanyak 100 kali dalam satu hari, maka memperoleh jaminan aman dari kemiskinan, diselamatkan dari negerinya dan kubur, mendapatkan kekayaan, dan terbuka baginya pintu-pintu surga. Hadis riwayat Abu Nuaim Syifa al-Jannah. Sahabat yang dirahmati Allah, doa ini sangat baik dibaca karena berisi tentang kebaikan. Banyak hal, terutama dalam urusan rezeki, dan meminta dijadikan orang yang menerima ketetapan Allah serta meminta yang terbaik untuk dirinya. Setiap makhluk pasti diberikan rezeki oleh Allah, tentunya dengan porsi masing-masing, satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Hal ini menunjukkan bahwa Dia maha sempurna dan maha mengetahui apa yang dibutuhkan hambanya. Saat seseorang diuji kekurangan dalam urusan ekonomi, urusan kehidupan dengan kekurangan materi, baik biaya sekolah anak, atau untuk sekedar makan atau menyewa kontrakan, maka harus bekerja untuk mencukupi kekurangan dengan bekerja, berusaha, dan berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi. Salah satu doa agar tetap diberi kelancaran di tengah himpitan ekonomi yang terasa makin sulit ini adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ala nafsi wa mali wa dini. Allahumma raddini bi qadaika wa barik li fi ma qaddara li hatta la uhibba ta'jila ma akharta wa la ta'khira ma ajalta, yang artinya dengan menyebut nama Allah atas diriku, hartaku, dan agamaku. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang ridho atau menerima atas ketetapan-Mu, serta berkailah aku atas rizki yang Engkau tentukan, sehingga aku tak tergesa meminta sesuatu yang Engkau akhirkan atau mengakhirkan sesuatu yang hendak Engkau percepat. Hadis riwayat Ibnu As-Sunni. Sahabat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan amalan penarik rezeki guna untuk menarik uang dari segala penjuru hingga orang yang mengamalkannya tidak kekurangan masalah keuangan. Amalan ini juga bisa Anda amalkan segala macam pekerjaan seperti berdagang, karyawan, ataupun pengusaha, yang penting itu halal. Dengan mengamalkan amalan ini, maka uang akan berdatangan kepada Anda. Sahabat yang dirahmati Allah, amalan ini walaupun dalam keadaan terdesak,
maka ada uang misterius yang masuk di dompet Anda. Di rumah Anda seakan-akan tidak pernah habis rezeki yang mengikuti Anda. Amalannya sebagai berikut. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, Ya Karim, Ya Wahhab, Ya Zat Naul, Ya Muna'im. Saya ulangi sekali lagi. Ya Karim, Ya Wahhab, Ya Naul, Ya Muna'im. Baca sebanyak 14 kali. Anda baca setelah selesai sholat fardu dengan menahan nafas, kemudian Anda melepaskan dengan halus dengan mengucapkan Lahu Kun Fayakun. Dengan Anda melakukannya dengan penuh kekhusyukan dan keikhlasan, sahabat yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah amalan untuk mendatangkan rezeki yang sangat cepat, yang paling dahsyat, dengan nama jika Anda butuh uang dengan waktu singkat untuk melunasi hutang Anda, terang-teranganlah minta uang kepada Allah. Namun sebelum Anda meminta terang-terangan kepada Allah, baca amalan ini terlebih dahulu. Insya Allah, apa yang Anda minta akan dikabulkan oleh Allah. Seperti apa doa-doanya? Sahabatku yang dirahmati Allah, ketika Anda selesai sholat fardu, bacalah Ya Hayyu, Ya Hayyu, Ya Hayyu, Ya Hayyu, Ya Hayyu, Ya Qayyum sebanyak 1035 setelah sholat fardu. Setelah melaksanakan sholat fardu, mintalah terang-terangan meminta kepada Allah. Jika Anda yakin dalam mengamalkannya, insya Allah, maka dalam sekejap saja Anda akan mendapatkan uang yang Anda inginkan. Pada perjumpaan kali ini, saya akan membagikan ijazah dari Kiai Haji Abdul Ghafur untuk memohon mudahnya rezeki dan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dirahmati Allah, Kiai Haji Abdul Ghafur mengatakan, takdir bisa ditata, semua ilmu perbintangan dengan rahasianya. Sahabat yang dirahmati Allah, jika Anda butuh apa-apa langsung berhasil, maka Anda hanya membaca Al-Fatihah. Itu juga hanya membaca Al-Fatihah 7 kali. Menurut ilmu perbintangan dari surat Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, wasyamsi tajri limustaqarril laha, dzalika taqdirul azizil alim, yang artinya, dan matahari berjalan di tempat beredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa, maha mengetahui. Dan surat Al-Fatihah paling manjur boleh dibaca juga sebanyak 49 kali. Setiap kali punya hajat segitiga berhasil dengan cepat. Sahabat yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini saya akan mengijazahkan sebuah amalan yang multifungsi. Sahabatku yang dirahmati Allah, jika dibaca 7 kali setiap hari, maka ia boleh memudahkan urusan dunia dan akhirat. Jika dibaca pada pagi hari, ia boleh menjauhkan ancaman untuk hari itu. Begitu juga jika pada waktu petang, maka akan menghindarkan ancaman pada waktu malamnya. Insya Allah, ayat ini juga boleh menambah keteguhan iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cara mengamalkannya, bacakan 7 kali di masa pagi ini. 2 ayat terakhir surat At-Taubah tersebut yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Yang artinya, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu Muhammad. Belas kasih dan penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, cukupkanlah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Cara mengamalkannya, baca surat At-Taubah ayat 128 sampai ayat 129 sebanyak 7 kali.
Kemudian lanjutkan dengan membaca surat At-Taubah ayat 19 sebanyak 7 kali pada setiap selesai sholat fardu. Sholat fardu yang diutamakan yaitu setelah sholat fardu subuh dan setelah sholat fardu maghrib. Sadarkah kita di saat tertekan oleh masalah atau kesulitan hidup? Di saat itulah kita sekuat tenaga akan berlari untuk mencari berbagai macam cara untuk terlepas dari himpitan. Bahkan banyak sekali ijazah doa atau amalan yang dibaca dengan harapan agar sesegera mungkin terlepas dari segala kesulitan. Semua hal dilakukan, segala cara dikeluarkan, semua jurus dikembangkan agar bisa bernafas dengan lega karena beban itu sudah hilang. Ternyata maksud yang diharapkan belum kunjung datang. Doa yang diharapkan kau pun jalankan, terkabul husul pun tidak, pastinya kita semua kecewa. Nah, untuk itu ada satu cara yang tidak akan membuat kecewa lagi bagi siapa saja yang berhajat ingin terlepas dari semua himpitan beban, yaitu dengan cara bertawasul kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa kita sekarang inilah yang akan kami bagikan untuk Anda. Hanya sekedar bantuan secara batin yang bisa kami berikan untuk menguatkan dan semoga bisa memberi pencerahan harapan. Karena kami peduli dengan masalah yang menimpa Anda hari ini. Dengan harapan inilah, insya Allah Anda akan mendapatkan semua mimpi-mimpi yang hari ini hanya menjadi angan-angan insya Allah. Cara bertawasul yang bisa kita panjatkan terlebih dahulu, kita harus menjalankan sholat 2 rakaat lillahi ta'ala. Ba'da salamnya membaca tawasul seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa ila hadrati lisal ghibi wa rijalallah wa rijali mu'minina wa arwahil muqaddas wa ashabina naubah wa ila rayshim wa ila hadrati nabiyullah khidir wa nabi Ilyas alaihi salam wa khususan man ajazani Pangeran Muhammad Kiai Haji Ali Umar Thayyib Al-Palembang bisirril Fatihah. Dibaca sebanyak 7 kali, setelahnya hadirkan hati sambung rasa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tumbuhkan jiwa mahabbah sedikit mungkin. Jika benar-benar kepada beliau sebagai umatnya, munajat kepada Allah Ta'ala, mohon syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu memberi salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membaca sholawat ini. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Qad akhillati adrikni ya Rasulullah. Dibaca sebanyak 313 kali. Dan setelahnya isilah dengan doa seperti ini. Allahumma inni as'aluka wa tawajjahu ilaika binabiyyi Muhammadin nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi wa yaqdi hajati. Lalu minta hajat apa saja yang kita hendaki dan yang kita inginkan. Lakukanlah dengan ikhlas, dengan penuh cinta kepada beliau. Insya Allah kesulitan seberat apapun akan segera terbebas. Amin Allahumma amin. Pada kali ini kita ambil dari amalan yang paling istimewa walaupun kita baca dalam keadaan apapun. Baik punya wudhu atau tidak, amalan ini tetap akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tak lain adalah membaca sholawat. Sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amat banyak sekali bacaan sholawat yang telah kita kenal. Berikut ini adalah sholawat yang terkenal dengan nama sholawat Ar-Ridhoiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatar ridho wardo an ashabihi ridho ar-ridho. Ya Allah, berikanlah rahmat atas junjungan kami Nabi Muhammad dengan rahmat keridhaan, serta ridhoilah para sahabatnya dengan sebenar-benar ridho.
Lalu cara pengamalannya adalah: 1. Bacalah 3 kali pada pagi hari dan sore hari secara istiqomah. Dan yang kedua, bacalah 3 kali di setiap selesai sholat fardu 5 waktu secara istiqomah. Dan yang ketiga, bacalah 70 kali dalam keadaan berwudu. Diusahakan saat membaca diselesaikan dengan sekali duduk tanpa tempat dan tanpa terpotong oleh pembicaraan. Yang nomor 3 ini, jika diamalkan dalam keadaan mempunyai hajat tertentu, maka baik itu berupa kebutuhan mendesak seperti butuh uang cepat, sekian rupiah, atau keselamatan yang mendesak dari gangguan orang yang akan mencelakai diri kita. Sebagian ulama mengatakan keutamaan sholawat ar-ridhoyah apabila dibaca 70 kali akan mengabulkan segala doa kebaikan setelah hajat apapun cepat terwujud dalam waktu yang singkat. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sejenak aminkan doa al-fakir. Semoga bisa menjadi wasilah untuk keselamatan dan di dunia akhirat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'alad darajat. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'siran fa yassirhu wa in kana haraman fa tahhirhu wa in kana ba'idan fa qarribhu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Para sahabat yang dirahmati Allah, rezeki datang kepada umat manusia dalam berbagai bentuk, seperti rezeki berupa nikmat sehat, anak yang soleh, lancarnya pekerjaan, hingga nikmat rasa sakit. Merupakan bentuk rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada umatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan telah berfirman dalam Quran surat Nuh ayat 10-12 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum janati wa yaj'al lakum anhara. Artinya, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Sungguh, Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Islam selalu mengajarkan kepada pemeluknya untuk senantiasa berikhtiar dan bertawakal dalam mencari rezeki yang halal, dan senantiasa beristighfar memohon ampun kepadanya. Para sahabat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah amalan untuk memperlancar rezeki. Yang rezekinya seret, yang rezekinya mampet, bacalah zikir ini secara khusus dan penuh keyakinan. Amalan ini dibaca setelah sholat asar dan maghrib. Seperti apa zikirnya? Simak terus video ini hingga selesai. Namun sebelum lanjut, saya mengajak Anda untuk menekan tombol subscribe dan like video ini. Kita bangun channel ini agar tetap bisa memberikan amalan dan menyebar kebaikan dunia dan akhirat. Dan bagi yang sudah subscribe dan like, saya doakan
selalu panjang umur, murah rezeki, dan selalu bahagia. Para sahabat yang dirahmati Allah, berikut amalan yang bisa Anda baca untuk memperlancar rezeki. Pertama, mari awalilah dengan membaca istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Kemudian dilanjutkan dengan berzikir Subhanallahi wa bihamdih, Subhanallahi wa bihamdih, Subhanallahi wa bihamdih, dibaca 100 kali. Setelah itu dilanjutkan dengan memperbanyak sholawat setelahnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dibaca sebanyak 100 kali. Kemudian untuk zikir setelah sholat maghrib membaca Subhanallahi wa bihamdih, Subhanallahil azim, Astaghfirullah, dibaca sebanyak 100 kali. Para sahabat yang dirahmati Allah, usahakan kita senantiasa husnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila apa yang kita inginkan di dunia belum terwujud, padahal sudah berusaha dan berdoa semaksimal mungkin, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah doa Anda sampai saat ini belum terkabul? Atau Anda merasa doa Anda tidak mustajab, padahal berbagai amalan telah Anda lakukan? Berdoa adalah salah satu ibadah yang dijalankan orang mukmin setiap hari. Namun, tahukah Anda, salah satu keistimewaan mendoakan orang lain adalah doa kita menjadi mustajab. Mengapa bisa begitu? Para sahabat yang dirahmati Allah, hal tersebut sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi bidhahril ghaibi illa qalal malaku walaka bimisli." Tidak ada seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya sesama muslim tanpa sepengetahuannya, melainkan malaikat akan berkata, "Dan bagimu juga kebaikan yang sama." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain yang juga diriwayatkan Imam Muslim, disebutkan dalam riwayat lainnya, da'watul mar'il muslimi li akhihi bidhahril ghaibi mustajabah inda ra'si malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkalu bihi amina walaka bimisli. Doa seorang muslim untuk saudaranya atau sesama muslim tanpa diketahui olehnya adalah doa mustajabah. Di atas kepalanya orang yang berdoa ada malaikat yang telah diutus, sehingga setiap kali dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, maka malaikat yang diutus tersebut akan mengucapkan amin, dan kamu juga akan mendapatkan seperti itu. Berdoa untuk orang lain juga melatih kepekaan terhadap sesama, meningkatkan rasa kebersamaan dan kepedulian, serta menumbuhkan rasa cinta. Imam Nawawi menilai mendoakan orang lain secara rahasia itu lebih ikhlas, sebab dilakukan secara rahasia. Sebagian kaum salaf, tatkala menginginkan sesuatu atau berdoa untuk dirinya sendiri, mereka berdoa pula untuk saudara muslim lainnya dengan doa tersebut. Para sahabat yang dirahmati Allah, jadi ada 2 keuntungan orang yang berdoa dengan mendoakan orang lain secara rahasia. Yang pertama, doanya akan dijawab. Yang kedua, dia pun akan memperoleh sebagaimana doa yang dimohonkan untuk orang lain tersebut. Jadi, mulai sekarang, mari kita sering-sering mendoakan orang lain sehingga doa kita menjadi mustajab. Para sahabat yang dirahmati Allah, bulan Rajab adalah salah satu bulan yang dimuliakan dalam Islam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ad-Dailami bahwa bulan Rajab adalah syahrullah, bulannya Allah. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umatnya agar berdoa saat masuk bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Ya Allah, berkailah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan.
Para sahabat yang dirahmati Allah, banyak para ulama, khiyai, dan para habaib mengisahkan amalan Jumat terakhir di bulan Rajab, karena waktu ini adalah waktu yang sangat mustajab. Adapun keutamaannya yang bisa didapat adalah rezeki sepanjang tahun selama setahun penuh tidak akan habis-habis, digunakan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mudah-mudahan dalam 1 tahun ke depan semua hajat atau keinginan para sahabat bisa terkabulkan semua. Yang ingin cepat punya rumah, yang ingin punya usaha, yang ingin punya mobil, dan ingin utang-utangnya semua lunas. Semoga Allah segera mengabulkannya berkat amalan Jumat terakhir di bulan mustajabah ini, yaitu bulan Rajab tahun ini. Nah, untuk amalannya ialah membaca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah. Bacalah sebanyak 35 kali di Jumat terakhir di bulan Rajab saat khutbah berdiri kedua kalinya. Namun, semua jar apapun, doa ini harus dengan keyakinan bahwa doa Anda diijabah atau dikabulkan dengan tanpa syarat, serta dibarengi usaha yang sungguh-sungguh. Jangan lupa para sahabat, amalkan ijazah ini sebanyak 35 kali di Jumat terakhir di bulan Rajab di saat khutbah berdiri kedua kalinya. Insya Allah, yang ingin cepat punya rumah, yang ingin punya usaha, yang ingin punya mobil, dan ingin utang-utangnya semua lunas, maka berkat amalan juga terakhir di bulan Rajab ini semuanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Para sahabat yang dirahmati Allah, demikian amalan yang bisa saya bagikan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan sebarluaskan dengan harapan membawa manfaat dan juga keberkahan bagi kaum muslimin yang mengamalkannya. Sahabatku semuanya yang dirahmati Allah, di sini saya akan memberikan cara mendapatkan uang yang banyak dalam waktu singkat. Seperti apa caranya? Simak terus video ini hingga selesai. Namun sebelum lanjut, saya mengajak Anda untuk menekan tombol subscribe dan like video ini. Kita bangun channel ini agar tetap bisa memberikan amalan dan menyebar kebaikan dunia dan akhirat. Dan bagi yang sudah subscribe dan like, saya doakan selalu panjang umur, murah rezeki, dan selalu bahagia. Sahabatku semuanya yang dirahmati Allah, seperti kita ketahui bahwa uang sudah menjadi kebutuhan wajib setiap orang yang ada di muka bumi ini. Tanpa uang, sangat mustahil dapat memenuhi kebutuhan hidup. Maka dari itu, orang bekerja untuk menghasilkan uang. Namun, banyak sekali di antara kita yang sudah bekerja banting tulang, tapi masih saja kurang untuk biaya hidup. Banyak orang yang stres, putus asa, dan sebagainya ketika dihadapkan dengan kekurangan rezeki. Sebagai orang-orang yang beriman, tentunya kita tidak perlu takut ataupun gelisah, karena Allah sendiri sudah berjanji akan menambahkan rezeki bagi siapa yang bersyukur dan gemar berbagi. Bagi Anda yang membutuhkan uang dalam waktu singkat, ada baiknya Anda mengikuti beberapa langkah di bawah ini. Yang pertama, pastikan tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Yang kedua, memperbanyak syukur. Bisa dengan banyak-banyak membaca hamdalah minimal 1 kali setiap selesai sholat. Bisa juga dengan berdoa, Ya Allah, Ya Tuhanku, terima kasih atas segala nikmat dan karunia yang Engkau berikan selama hidup ini. Ya Allah, Ya Tuhanku, terima kasih atas segala rezeki yang selama ini Engkau berikan kepada hamba, dan seterusnya. Yang ketiga, pemboros sedekah. Penulis sudah membuktikan Anda tidak akan jatuh menjadi orang yang miskin karena gemar bersedekah. Bila mana saat ini mampunya 2.000 dalam sehari, tidak masalah. Bersedekah jangan menunggu kaya. Mulailah dari apa yang kita punya sekarang. Perbanyak juga amalan lain seperti membaca sholawat, membaca Al-Quran, dan lainnya. Insya Allah, dengan terus bekerja dan berdoa, rezeki yang datang akan semakin banyak dari hari demi hari dalam waktu singkat. Sahabatku semuanya yang dirahmati Allah, pada video kali ini
kami ingin mengingatkan bahwa malam ini adalah malam Jumat. Ada amalan-amalan yang seolah-olah wajib kita amalkan. Pada hari malam Jumat, kita dianjurkan memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan barang siapa memiliki hajat mendesak, hutang yang menumpuk, ingin cepat kaya dan lancar rezekinya, maka bacalah surat Al-Kahfi 1 kali setiap malam Jumat. Sebagaimana sunnah Nabi pada malam Jumat, kita dianjurkan untuk membaca Al-Fatihah dan surat Yasin, yang pahalanya ditujukan pada orang tua dan semua leluhur kita, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Insya Allah, jika kita istiqomah mengamalkan semua amalan-amalan sunnah tersebut, kita akan mendapatkan kemuliaan hidup di dunia. Dan pada puncak ritual ibadah tertutuplah dengan berdoa. Doa apapun sesuai keinginan kita. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah sholawat dan juga doa yang mana bila kalian mengamalkannya, insya Allah kalian akan kaya dunia dan akhirat. Ijazah ini saya ijazahkan kepada siapapun yang bersedia mengamalkannya, dan dipersilahkan untuk diijazahkan kembali kepada siapapun yang membutuhkan. Sebelum saya bagikan amalannya, saya kisahkan terlebih dahulu bagaimana amalan ini bermula sehingga kita lebih mantap dalam mengamalkannya. Para sahabat yang dirahmati Allah, untuk menjadi orang yang hebat, juga orang sukses, serta dijauhi dari segala kesusahan ekonomi, kesusahan hidup, semua pekerjaan dan usaha kalian akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan memberikan sebuah amalan wirid kerezekian untuk melancarkan segala kesusahan dan kesulitan hidup yang kita rasakan, dan pastinya dibukakan pintu rezeki untuk kita semua. Para sahabat yang dirahmati Allah, berikut amalan wirid kerezekian. Yang pertama, melakukan sholat hajat 2 rakaat antara jam 12 sampai jam 4 malam. Setelah salam, duduklah bersila, lalu bacalah yang pertama surat Al-Fatihah sebanyak 114 kali, yang kedua surat Al-Ikhlas sebanyak 27 kali, dan yang ketiga surat Al-Insyirah sebanyak 17 kali. Kemudian mewiridkan Bismillahirrahmanirrahim, Ya Qayyum birahmatik, Ya Hayyu Ya Arhamar Rahimin sebanyak 21 kali. Setelah itu, berdoalah dengan bahasa kalian sendiri. Baca doa-doa yang positif untuk meminta kelancaran rezeki yang berkah serta melimpah. Sahabat yang dirahmati Allah, kalian bisa melakukan amalan tersebut selama 30 hari atau 1 bulan berturut-turut tanpa henti, memancarkan aura kerezekian kalian. Insya Allah, dengan Anda mengamalkannya, semoga apa yang menjadi hajat Anda, apa yang menjadi impian Anda akan diijabah, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya mujibas sa'ilin fid dunya wal akhirah. Para sahabat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan sebuah amalan zikir setelah sholat maghrib dan subuh. Semoga dengan amalan yang kami bagikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan menjadikan kita lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat yang dirahmati Allah, barang siapa membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali setelah sholat subuh dan sholat maghrib, dan dalam keadaan masih melipat kedua kakinya sebelum berbicara, maka dituliskan baginya 10 kebaikan, dihapus darinya 10 keburukan, dan diangkat baginya 10 derajat. Serta di hari itu Allah melindunginya dari setiap kejelekan dan dari godaan setan yang terkutuk.
Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Imam Ahmad. Para sahabat yang dirahmati Allah, hidup berkecukupan dengan hati yang tenang adalah dambaan setiap manusia. Akan tetapi, kenyataan tak selalu sesuai harapan. Terlebih saat ini penduduk bumi sedang diuji dengan wabah dan pandemi. Kehidupan yang sulit jadi semakin sulit. Kebutuhan tidak dapat dipenuhi dengan layak, sehingga menyebabkan banyak orang mengambil keputusan berhutang-hutang sedikit, lama-lama menjadi bukit. Jika keadaan Anda sudah di titik nadir, siapakah yang dapat menolong? Jawabannya hanya satu, yaitu Allah. Oleh karena itu, saya ingin mengajak Anda semua untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita membaca doa dan zikir pada petang hari, yaitu setelah asyar atau sebelum maghrib. Bacalah zikir ini 3 kali. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang diciptakannya. Kemudian bacalah doa ini 1 kali. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung dari kekufuran, kemiskinan, dan siksa kubur. Hadis riwayat Ahmad, Nasai, dan Abi Syaibah. Sahabatku semuanya yang dirahmati Allah, malam Jumat adalah malam yang istimewa bagi umat Islam. Malam Jumat atau hari Jumat adalah hari paling agung bagi umat Islam. Malam Jumat atau hari Jumat juga disebut hari kasih sayang. Di dalam Islam, pada malam ini kita dianjurkan memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan barang siapa memiliki hajat mendesak, hutang menumpuk, ingin kaya raya dan lancar rezekinya, maka bacalah surat Al-Kahfi 1 kali setiap malam Jumat. Sebagaimana sunnah Nabi pada malam ini, juga kita dianjurkan untuk membaca Al-Fatihah dan surat Yasin yang pahalanya ditunjukkan kepada orang tua dan semua leluhur kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Insya Allah, jika kita istiqomah mengamalkan semua amalan-amalan sunnah di atas, kita akan mendapatkan kemuliaan hidup di dunia, dan pada puncak ritual ibadah kita tutup dengan sebuah doa. Doa apapun yang sesuai dengan keinginan kita, yang ingin kaya, yang ingin melunasi hutang, yang sedang ada masalah, curahkan semuanya dalam curhat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menangislah, merendahlah, insya Allah semua hajat kita akan segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Setiap orang pasti mengharapkan hidupnya selalu berlimpah dengan rezeki, tidak pernah kekurangan. Namun pada kenyataannya, tidak setiap orang mendapatkan rezeki yang cukup. Meskipun sudah bekerja keras dari pagi hingga malam, rezeki tidak pernah terasa cukup. Apakah Anda juga mengalami hal seperti ini? Rahasia agar zikir berlimpah dan penuh berkah adalah dengan berdoa, maksimalkan ikhtiar, dan terus memperbaiki diri serta meningkatkan kualitas ibadah. Rezeki merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, sudah pantasnya Anda memohon kemurahan Allah untuk memberikan Anda rezeki, baik rezeki dalam pekerjaan, rezeki dalam bisnis, ataupun rezeki dari sumber yang lain. Sampaikanlah permohonan Anda tersebut dalam bentuk doa minta rezeki yang berlimpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang disertai dengan kesungguhan, ketulusan, dan kebersihan hati, serta memohonnya pada waktu mustajab untuk berdoa, doa pun akan lebih mustajab. Rezeki sejatinya sudah ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Namun, untuk menghadirkannya, manusia harus berikhtiar dan berusaha. Tidak hanya semua itu, semua yang dilakukan harus disertai dengan doa. Namun, banyak orang yang menyampingkan peran doa dalam menjemput rezeki. Sehingga ada yang sudah bekerja begitu keras, namun hasilnya tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Maka bagi Anda yang ingin memiliki rezeki yang lancar, sebaiknya Anda menyampaikan doa meminta rezeki yang berlimpah kepada Allah dengan hati yang ikhlas dan tulus. Niscaya Allah senantiasa mengabulkan doa-doa Anda. Berikut amalan rezeki melimpah tak pernah habis. Yang pertama, bacalah Subhanallah 33 kali. Yang kedua, bacalah Alhamdulillah 33 kali. Yang ketiga, bacalah Allahu Akbar 33 kali. Yang terakhir, bacalah Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad, dibaca 33 kali. Artinya, sesungguhnya ini adalah benar-benar rezeki dari kami yang tiada habis-habisnya. Al-Quran Surat Syad ayat 54. Amalkan dengan konsisten dan rasakan mendapat rezeki melimpah ruah. Anda bisa mengamalkan kapan saja, asalkan sebelum mengamalkan, Anda dalam keadaan suci atau sudah berwudu agar lebih khusyuk dalam mengamalkannya. Para sahabat yang dirahmati Allah, keinginan untuk punya harta yang banyak dan barokah tentu dimiliki oleh semua orang. Karena banyak harta dan barokah bisa jadi sarana buat ibadah. Dan untuk mencapai semua itu tentu butuh perjuangan yang luar biasa. Islam mengajarkan kita untuk seimbang antara doa dan bekerja. Allah memberikan hambanya rezeki tidak semata-merta turun langsung begitu saja, mesti ada perantara sebelumnya. Entah perantara itu bisa lewat dari pertanian, perdagangan, perkantoran, dan ada juga dari orang lain seperti tetangga, sahabat, kerabat sosial media, dan lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan yang namanya keseimbangan. Tanpa itu semua, susah untuk mencapai kepastian. Bukan mustahil karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Sehubungan dengan ini, Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani mengijazahkan amalan sugih atau kaya raya yang bisa diamalkan oleh siapa saja. Para sahabat yang dirahmati Allah, amalan tersebut merupakan wirid atau zikir yang punya nilai khusus untuk pengamalnya. Selain rezeki melimpah, bisa sebagai bekal juga di akhirat nanti. Dan untuk mendapatkan khasiat amalan ini harus rutin dan jumlahnya pun jangan ada yang kurang, sebab itu kunci. Yang namanya kunci, kurang satu saja pintunya tidak akan terbuka. Sedangkan bunyi amalannya ialah sebagai berikut. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah. Bacalah kedua zikir ini setiap selesai sholat sunnah qobliyah subuh sebanyak 100 kali. Dan kemudian untuk bacaan La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, Anda rutinkan baca lagi setelah selesai sholat zuhur, dibaca sebanyak 100 kali. Insya Allah, jika Anda rutin mengamalkannya, tidak akan lama Anda sugih atau kaya sesuai keinginan. Para sahabat yang dirahmati Allah, Al-Imam Ahmad bin Ali Al-Buni dalam kitab Mambaul Usuli Hikmah berkata, adapun asma Allah Al-Karim itu, barang siapa yang melanggengkan zikir dengan asma tersebut, maka Allah akan memberinya rizki banyak tanpa susah payah, tak pernah tersentuh kesulitan. Dalam kitab Mambaul Usuli Hikmah, karya Imam Ahmad bin Ali Al-Buni menyatakan ada satu zikir yang sangat luar biasa fadilahnya apabila diamalkan. Adapun khasiat dan kegunaannya yang disampaikan banyak sekali. Di antaranya memberinya rizki banyak tanpa susah payah, tak tersentuh kefakiran, dan selalu mendapatkan kegembiraan dengan cara yang paling mudah dan ringan. Memberinya kenikmatan zahir dan batin dalam segala hal di atas kebutuhannya. Dalam segala hal mendapatkan keberkahan yang tiada tara, ilmu yang banyak, rezeki yang berlimpah-limpah di atas kebutuhan yang tidak dapat terbayangkan oleh siapapun. Para sahabat yang dirahmati Allah, begitu besar manfaat yang bisa didapatkan hanya dengan zikir ini. Sehingga Imam Ahmad bin Ali Al-Buni radhiyallahu an menyarankannya untuk mengamalkan. Sedangkan asma zikir yang dimaksud ialah sebagai berikut ini. Ya Karim,
ya Wahhab, ya Dat-Taul. Wahai pemurah, wahai maha pemberi, wahai zat maha pemilik karunia. Amalkan zikir ini setiap selesai sholat minimal 7 kali secara rutin. Sahabat yang dirahmati Allah, ada 2 macam rezeki yang diberikan kepada manusia. Yang pertama, rezeki lahiriah yang berkaitan dengan badan, berupa materi seperti kekuatan, tenaga, dan kesehatan. Yang kedua, rezeki batiniah, berkaitan dengan hati seperti pengetahuan, kebahagiaan, dan kegembiraan. Dan inilah bacaan doa-doa untuk rezeki kepada manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afa wal ghina. Artinya, ya Allah, aku meminta padamu petunjuk, ketakwaan, diberikan sifat afaf dan ghina. Hadis riwayat Muslim. Bacalah 11 kali setelah sholat wajib 5 waktu. Insya Allah, dengan Anda mengamalkannya dengan sungguh-sungguh, yakin dan istiqomah, dalam hitungan hari, apapun hajat Anda, ingin uang melimpah, kekayaan seumur hidup, tidak akan pernah habis. Dan bagi Anda yang terlilit hutang, bacalah 21 kali setiap kali setelah sholat wajib. Berikut doa cepat kaya raya dengan membacanya sebelum tidur 1 kali seumur hidup dan keajaiban sholawat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada malam hari, maka ia akan diberi kecukupan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena sangat besar fadilah yang didapat, sehingga Rasulullah menyarankan bahwa orang yang membacanya tidak akan diberi sesuatu yang lain, melainkan kecukupan. Ulama juga menafsirkan kecukupan yang dimaksud adalah kecukupan dari segalanya, baik kecukupan urusan dunia maupun akhirat. Sahabat yang dirahmati Allah, ada 2 macam rezeki yang diberikan kepada manusia. Yang pertama, rezeki lahiriah yang berkaitan dengan badan, berupa materi seperti kekuatan, tenaga, dan kesehatan. Yang kedua, rezeki batiniah, kaitan dengan hati seperti pengetahuan, kebahagiaan, dan kegembiraan. Dan inilah bacaan doa-doa untuk rezeki kepada manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afa wal ghina. Artinya, ya Allah, aku meminta padamu petunjuk, ketakwaan, diberikan sifat afaf dan ghina. Hadis riwayat Muslim. Bacalah 11 kali setelah sholat wajib 5 waktu. Insya Allah, dengan Anda mengamalkannya dengan sungguh-sungguh, yakin dan istiqomah, dalam hitungan hari, apapun hajat Anda, ingin uang melimpah, kekayaan seumur hidup, tidak akan pernah habis. Dan bagi Anda yang terlilit hutang, bacalah 21 kali setiap kali setelah sholat wajib. Sahabat yang dirahmati Allah, sujud juga merupakan gerakan yang paling mulia, lantaran disukai oleh Rasulullah. Dalam melakukan sujud, 3 doa sujud terakhir merupakan bacaan yang harus dilaksanakan umat Islam saat melakukan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu hukumnya wajib bagi seluruh umat Islam di dunia, karena ini adalah amalan pertama kali yang dihisab. Berikut adalah bacaan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Allahumma zuqni taubatan nasuha qablal maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Yang artinya, ya Allah,
aku meminta kepadamu husnul khotimah. Ya Allah, berikanlah aku rezeki taubatan nasuha, atau sebenar-benarnya taubat sebelum wafat. Ya Allah, wahai sang pembolak-balik hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu. Sebenarnya terdapat waktu terbaik di mana doa akan banyak dikabulkan oleh Allah. Antara lain adalah setelah sholat wajib, di sepertiga malam terakhir, antara azan dan iqomah, dan pada waktu sujud. Sahabatku yang dirahmati Allah, hampir tiap daerah di seluruh penjuru Indonesia terdapat pesantren yang mengajarkan nilai-nilai Islam moderat yang rahmatan lil alamin. Tapi tidak semua pesantren mempunyai gedung yang megah dan mempunyai ribuan santri. Di antara pesantren yang mempunyai gedung megah dan mempunyai ribuan santri adalah pesantren Sunan Derajat Lamongan. Pesantren Sunan Derajat ini mempunyai ratusan unit usaha yang dikelola sendiri oleh pesantren bersama santrinya. Sebagai pengasuh, menurut Kiai Abdul Ghafur, pesantren itu harus kaya. Ia mengatakan, jika pesantren tidak punya uang, segala sesuatunya akan mengalami kemacetan. Pesantren pun tidak boleh mengandalkan meminta-minta bantuan. Pesantren malah harus memberi bantuan. Tanpa memiliki banyak uang, pesantren tidak akan pernah bisa berkembang. Yang ada malah merepotkan masyarakat, karena pesantren sering meminta sumbangan dana. Kiai Abdul Ghafur punya nasihat khusus agar pesantren bisa mandiri dan kaya, yaitu dengan memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya sangat simpel dan mudah dilafalkan. Pihaknya bercerita, santri-santri pesantren Sunan Derajat Lamongan ini diwajibkan untuk berdoa meminta rezeki setelah selesai sholat, terutama setelah sholat maghrib hingga isya. Datanglah ke masjid pondok atau ke asrama santri. Di sana pasti santri-santri berdoa meminta rezeki. Doanya santri setiap habis maghrib hingga isya hanya meminta rezeki. Doanya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana warzuqna Rabbana warzuqna. Selain itu, dirinya juga tatkala memberikan nasihat agar pesantren bisa mandiri dan kaya. Syaratnya harus berusaha secara zahir, yaitu dengan bekerja, juga berusaha batin, yaitu dengan memperbanyak berdoa dari amalannya diberikan oleh beliau. Anda harus yakin dan istiqomah kepada Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya tempat kita meminta dan berdoa. Apapun yang kita minta, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengabulkan dengan caranya yang tak terduga, tak terkecuali meminta rezeki yang berlimpah, yang menggunung. Doanya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Yang artinya, ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Sahabat yang dirahmati Allah, jika Anda menginginkan harta yang berlimpah dan berkah, jangan pernah putus untuk berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat yang dirahmati Allah, untuk amalannya adalah sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu membaca istighfar sebanyak 3 kali. Yang kedua yaitu membaca surat Al-Fatihah sebanyak 1 kali. Yang ketiga yaitu membaca ayat kursi sebanyak 1 kali. Yang keempat, membaca tasbih subhanallah sebanyak 33 kali, tahmid alhamdulillah sebanyak 33 kali, takbir Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Yang keenam,
yaitu membaca sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sebanyak 10 kali. Yang ketujuh, yaitu membaca doa Nabi Yunus alaihissalam sebanyak 3 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, wahai Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku orang yang zalim. Yang terakhir, tutuplah amalan dengan membaca sholawat sebanyak-banyaknya sampai Anda tertidur. Para sahabat yang dirahmati Allah, selamat beristirahat dan semoga video ini bermanfaat untuk Anda semua. Semoga menjadikan kita lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak kembali menjadi penghalang terkabulnya doa. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah, Kyai Abdul Ghafur, pengasuh pondok pesantren Sunan Derajat Lamongan, dikenal sebagai kiai yang sering membagikan beragam amalan wirid dan zikir untuk berbagai hajat. Kyai Abdul Ghafur berkata, apabila para sahabat sedang dalam keadaan diuji Allah dengan kesulitan dan kesempatan hidup serta rezeki harta, maka salah satu sikap yang harus Anda lakukan adalah bersabar dan terus berdoa memohon kepada Allah dengan keimanan dan ketakwaan. Ikhtiarlah dengan sebaik-baiknya. Apabila ikhtiar sudah dilakukan namun masih saja belum mendapatkan jalan keluar, maka salah satu cara mengatasinya adalah dengan menulis di bawah ini pada cincin dengan cara diukir. Setelah itu dipakai setiap hari, maka insya Allah berkah ayat yang ada di cincin tersebut, kita akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Berikut ini ayat yang ditulis. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal fadla biyadillahi yu'tihi may yasha. Wallahu wasi'un alim. Yakhtassu birahmatihi may yasha. Wallahu dzul fadlil adzim. Apabila telah selesai menulis ayat di atas, segeralah dilipat dan dibawa setiap hari untuk diambil berkahnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, ijazah dari Kiai Haji Abdul Ghafur. Semoga bermanfaat. Sahabat yang dirahmati Allah, menjadi orang kaya tidaklah semudah membuka lembaran buku. Namun dengan doa dan usaha yang maksimal, insya Allah rezeki akan mengalir deras. Amalan di bawah ini sangatlah bagus untuk Anda amalkan, supaya semakin banyak pintu-pintu rezeki yang terbuka untuk Anda menjadi orang kaya. Bagi Anda yang selama ini sudah bekerja keras, namun masih sulit mendapatkan rezeki, coba mulai sekarang amalkan amalan di bawah ini. Berikut amalan kekayaan diberi harta yang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yassir umuri ya muyassiro wa'tinini binal izzi wal uliyai izza tasamayat wa arsilid dunya bitaybi ma'aishi wabil islami arsilha bikasbin tasahalat, yang artinya, mudahkanlah urusan saya, wahai zat yang memudahkan urusan, berilah saya kemuliaan yang tinggi, curahkanlah harta kepadaku dengan kehidupan yang baik dengan asmamu, mudahkanlah pekerjaan saya. Amalan di atas dibaca sesudah sholat dengan tahan nafas, dengan istiqomah, maka insya Allah diberikan kemudahan dalam segala urusan, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat, dan diberi kemuliaan serta diberi harta yang berlimpah dengan pekerjaan yang mudah tanpa harus bekerja berat. Sahabat yang dirahmati Allah, banyak ulama yang menafsirkan tentang orang yang bermimpi Rasulullah saat tidur. Jika dia orang yang berilmu, maka ilmunya akan bermanfaat. Jika dia orang kafir, maka dia akan mendapatkan hidayah. Jika dia seorang petani, maka akan sukses pertaniannya, dan jika dia seorang pelaku dosa, maka akan diampuni dosanya. Jika dia seorang yang susah, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Jika dia seorang miskin, maka ia akan punya harta. Jika dia seorang pedagang, maka dagangannya akan laris.
Jika dia orang kaya, maka akan menjadi orang yang dermawan. Jika dia ahli ibadah, maka akan mendapatkan keistimewaan. Dan jika dia banyak musuh, maka akan mendapatkan pertolongan, dan seterusnya. Jika Anda yang betul bermimpi Rasulullah itu adalah benar, karena setan tidak bisa menyerupai wujud beliau. Dan berdoa tentunya sebelum tidur, supaya setan tidak mendahului masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Ada suatu amalan dari guru saya rahmatullah ali yang dibaca sebelum tidur, insya Allah punya peluang besar bermimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan catatan tubuh harus betul-betul bersih saat melakukannya. Nah, sedangkan untuk amalannya ialah yang pertama membaca basmalah, yang kedua membaca ayat kursi, dan yang ketiga membaca sholawat Nuril Azhar. Sholawatnya adalah sebagai berikut: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ad-daril azhari wal yaquti al ahmari wan nuril adhari wasirillahil akbari, yang artinya, ya Allah, berikanlah sholawat kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mutiara yang paling indah, berlian merah cahaya yang paling terang, dan rahasia Allah yang paling besar. Baiklah, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita semua termasuk orang yang dicintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah, uang merupakan salah satu kebutuhan yang dapat mempengaruhi kesejahteraan seseorang. Tanpa adanya uang, tentu seseorang akan merasa kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Uang merupakan salah satu bentuk rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita perjuangkan. Dalam memperolehnya bisa dilakukan dengan ikhtiar yang baik, seperti dengan bekerja atau berdagang, dan juga dengan cara-cara baik dan halal lainnya. Agama Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu mencari uang yang halal, karena manfaat positifnya akan dapat dirasakan oleh kita dan seluruh warga, dan disertai juga dengan berdoa sebagai ujung tombak dari segala usaha. Nah, berikut ini ada sebuah amalan yang bisa membuat kehidupan kita akan diliputi oleh kekayaan yang halal. Lalu, amalan apakah itu? Ijazah ini dari Kiai Haji Husain Ilyas Mojokerto. Suatu ketika saat pengajian kitab tafsir Al-Quran Al-Ibris, beliau mendapat pertanyaan dari salah satu jamaah. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya yaitu, Romo Yai yang saya hormati, saya ingin menjadi orang yang kaya dan hutang-hutang saya cepat lunas, kata salah satu jamaah. Mendengar keinginan tersebut, Kiai Husain Ilyas memberikan jawaban dan penjelasan dengan mudah. Jamaah yang saya hormati, orang fakir miskin itu akan menjadi kekasihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa agar di akhirat bisa dikumpulkan bersama orang yang fakir dan miskin. Tetapi kalau memang kita ingin kehidupan yang berkecukupan dan kaya raya, maka bacalah surat Al-Nasrah sebanyak 9 kali di setiap selesai sholat fardu. Dengan adanya kisah ini, beliau, Kiai Husain Ilyas, dengan cara tegas menyarankan untuk mengamalkan dan membaca surat Al-Insyirah sebanyak 9 kali, yaitu dilakukan pada saat setelah selesai sholat fardu. Maka amalkanlah dengan sungguh-sungguh, dengan niat taqarrub ilallah dan niat tabarukan mengikuti jejaknya para alim dan para ulama. Maka insya Allah hajat dan keinginan kita akan cepat terkabul dalam waktu dekat, dan hutang-hutang tidak akan mudah untuk generasi rezeki kita akan semakin banyak, diperbanyak uang kita akan datang bertubi-tubi dan tidak ada habis-habisnya. Dan sebelum mengamalkan amalan ini, hendaknya kita membaca
surat Al-Fatihah yang dihadiahkan kepada yang pertama Nabi Muhammad SAW, yang kedua Syekh Husain Ilyas Mojokerto. Sahabat yang dirahmati Allah, sejenak aminkan doa Al-Fakir. Semoga bisa membantu kita semua. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau, jadikanlah kami orang-orang yang selalu taat kepada apa yang Kau perintahkan. Jadikanlah kami orang-orang yang selalu sabar dengan apa yang telah Engkau berikan. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mudah dalam mencari rezeki, orang-orang yang selalu berkecukupan, orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Engkau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Hafiz Al-Syifa Ibnu Katsir pernah berkata tentang keutamaan besar yang ada di hari Jumat, yang mana beliau menuturkan hari itu dinamakan Jumat karena artinya merupakan turunan dari kata Al-Jami' yang berarti perkumpulan. Karena umat Islam berkumpul pada hari itu setiap pekan di balai-balai pertemuan yang luas. Dan Allah memerintahkan hamba-hambanya yang mukmin berkumpul melaksanakan ibadah kepadanya di hari yang spesial ini. Banyak anjuran untuk menambah amaliyah berupa zikir ataupun sholawat. Nah, berikut ini ada sebuah zikir yang sangat ringan sekali, yang diantara fadilahnya bisa melancarkan rezeki seseorang dan bisa mengantar yang dengan cepat menjadi orang yang kaya raya. Salah satu keutamaan dari surat Al-Qadar adalah pahalanya setara orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca surat Al-Qadar, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Tafsir An-Nur. Adapun bacaan surat Al-Qadar sebagaimana berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dijelaskan pula, barang siapa yang membaca surat Al-Qadar sebanyak 7 kali dilakukan di antara 2 azan di hari Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan melunasi semua hutangnya sebanyak apapun. Dan jika orang itu yang sebelumnya sulit untuk mendapatkan penghasilan, membaca Al-Quran merupakan salah satu kewajiban umat muslim. Seluruh firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang terkandung di dalam Al-Quran tentu memiliki banyak sekali manfaat yang tak terhingga yang akan didapatkan oleh umat muslim. Bukan hanya pahala yang akan kita dapatkan jika kita bisa menjaga dan mengistiqomahkan untuk membacanya di setiap hari, tetapi kita bisa menemui kemanfaatannya juga. Nah, berikut ini ada satu bacaan Al-Quran yang mana jika dibaca dengan hitungan tertentu bisa menghantarkan untuk mendapatkan kemudahan dalam mencari rezeki dan bisa menjadi orang yang kaya raya dari halal dan berkahnya rezeki tersebut.
Berikut ini selengkapnya. Keterangan ini berasal dari salah satu hadis yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya barang siapa yang membiasakan diri untuk membaca surat Ad-Duha ketika matahari terbit, yaitu sebanyak 7 kali, dan saat matahari terbenam sebanyak 7 kali, maka ia akan dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jalan rezeki, bisa mendapatkan keamanan, selamat dari pencurian, kehilangan anak, dan sejenisnya. Sedangkan bacaan suratnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Satu surat ini termasuk dalam golongan surat Makkiyah, surat yang mana mempunyai urutan ke-93 dalam Al-Quran. Terdiri dari 11 ayat. Cukup dengan satu surat ini bisa memiliki 4 khasiat sekaligus, yaitu bisa buka pintu rezeki seluas-luasnya, mendapatkan keamanan, selamat dari pencurian dan kehilangan anak atau kehilangan barang yang berharga. Maka sempatkanlah buat kita, sesibuk apapun kegiatan kita, untuk melangsungkan amalan ringan ini, baik saat di rumah, di kantor, maupun saat di perjalanan. Insya Allah, melalui wasilah amalan ini, Allah akan berbaik kita sebagai hamba yang banyak hartanya, yang halal dan barokah. Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi umat Islam sebagai petunjuk. Al-Quran juga sebagai nasihat, obat hidayah, dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Selain dapat dipahami secara tekstual, Al-Quran juga dapat digali kandungan makna dan hikmahnya yang sangat luas. Di antaranya dengan pemaknaan cara praktis di luar teksnya, seperti penggunaan ayat-ayat Al-Quran secara kontekstual yang diyakini oleh masyarakat dapat memberikan manfaat dan pengaruh positif dalam kehidupan. Salah satu surat yang memiliki manfaat dan keutamaan ialah surat Al-Waqi'ah. Surat Al-Waqi'ah adalah salah satu surat yang dikenal sebagai surat penuh berkah. Keberkahannya mampu melenyapkan kemiskinan dan mendatangkan rezeki bagi siapa saja yang rutin bacanya setiap hari. Nah, berikut ini ada sedikit kisah nyata dari orang yang telah mengamalkan surat Al-Waqi'ah dan cara mengamalkannya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, surat Al-Waqi'ah adalah surat yang membuat kaya raya. Ajarkanlah kepada anak-anak kalian. Lihat kandungan dari hadis ini, kita bisa tarik kesimpulan tak diragukan lagi tentang fadilah atau keutamaan sedari surat Al-Waqi'ah ini. Sebagian ulama salafus soleh berkata, barang siapa yang menginginkan kekayaan yang tidak ada habis-habisnya, maka bacalah surat Al-Waqi'ah setiap hari sebanyak 40 kali. Dilaksanakan selama 40 hari secara berturut-turut. Alkisah ada seseorang yang sudah membuktikan amalan ini. Ada seorang karyawan yang awalnya hanya berpenghasilan dari Rp500.000 per bulannya, sekarang bisa mencapai 6 juta per bulannya.
Dan kisah yang lebih menakjubkan lagi, ada seorang pengusaha sukses yang berpenghasilan 62 miliar per bulan. Pasti tidak masuk di akal pikiran kita tentang banyaknya uang yang ia dapatkan. Tapi itulah yang terjadi. Allah Rabbil Izzati yang maha kaya secara mutlak. Berkehendak apapun, tidak ada yang mustahil. Saat Allah berkehendak apapun, tidak ada yang mustahil di dunia. Inilah salah satu kisah nyata dari pengalaman orang yang mengamalkan surat Al-Waqiah secara istiqomah atau terus-menerus. Jika kita mau menjalankannya, juga niatkanlah untuk membaca Al-Quran dan berwasilah dengan baca itu untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan rezekinya. Insya Allah, permohonan kita akan cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah semua karunia itu adalah karena surat Al-Waqiah? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas, mereka semua yang sukses tidak saja membaca surat Al-Waqiah, tapi mereka juga menjaga sholatnya, menambah sholat duha, sedekah, dan amal soleh lainnya. Barangkali dengan semua amal soleh yang mengikutinya itu, Allah kemudian berkenan mencukupi semua hajatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah yang maha kuasa, Ya Allah yang maha kaya, Ya Allah yang maha pengasih. Ya Allah, berikanlah kami semua umur yang panjang, umur yang barokah, sehat jasmani dan rohani, rezeki yang melimpah halal dan berkah. Ya Allah, kami semua memohon kepada Engkau agar Engkau memberikan kami jalan rezeki, mudah memberikan kami kemudahan dalam mencari rezeki. Ya Allah, kami ingin agar semua impian dan cita-cita kami Engkau wujudkannya, dan semua hutang-hutang kami Engkau segera lunasinya. Ya Allah yang maha kaya, Ya Allah yang maha mulia, Ya Allah yang maha bijaksana, Ya Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Kami semua hanya mohon kepada Engkau, kami hanya meminta kepada Engkau. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'siran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.